AI agent bakal gantiin pekerjaan ke depannya. Bayangin aja lu punya karyawan yang kerja 24/7 dan lu nggak usah bayar. Lu mau nggak karyawan kayak gitu? Nah, biasanya yang ngejelasin AI agent di video-video online itu biasanya terlalu teknikal atau nggak terlalu simple. Nah, video ini tuh cocok buat orang kayak gue yang dimana nggak terlalu teknikal, yang nggak pernah coding sebelumnya, tapi tuh pakai alat-alat kayak ChatGPT, Gemini, dan alat-alat AI lainnya. Di sini kita bakal belajar 3 hal. Yang pertama itu LLM, kayak misalnya ChatGPT, Gemini, Grok, dan lain-lainnya. Nah, terus kita bakal belajar hal yang kedua yaitu AI workflow. Nggak usah terlalu bingung ini apa dan gimana, nanti bakal gue jelasin dengan simple. Nah, terus yang ketiga kita bakal belajar tentang AI agent. Nah, ini yang bakal nanti kita bahas penuh nih. Sebenarnya apa sih itu AI agent dan kenapa ini bakal bisa mengubah masa depan. Nah, yang pertama itu kita bakal belajar tentang LLM. Kalau belum tahu, LLM itu kepanjangan dari Large Language Model. Ini tuh ibaratnya kayak otak, kayak misalnya dari ChatGPT, Gemini, dan sebagainya. Nah, bayangin aja lu tuh kayak punya karyawan yang dia udah belajar semua buku di dunia ini, semua artikel di dunia ini. Dia tuh bakal jago banget kasih lu jawaban yang perlu lu tanyain. Kayak misalnya ChatGPT aja, lu kalau misalnya tanya apapun dia pasti bisa jawab kan. Nah, tapi ChatGPT, Gemini, dan lain-lainnya tuh punya kekurangannya. Yang pertama itu pengetahuannya terbatas. Apa maksudnya pengetahuannya terbatas? Tadi kan gue bilang kalau misalnya mereka tuh kayak udah pinter banget ya baca belajar banyak buku gitu kan. Nah, tapi di sini mereka tuh nggak tahu informasi pribadi kita. Misalnya nih, kalau misalnya gue tanya ke ChatGPT, kapan meeting saya dengan Anto? Nah, ChatGPT nggak bakal tahu karena dia emang nggak tahu informasi pribadi gue. Nah, nanti gue bakal tunjukin kalau AI agent tuh punya akses ke informasi pribadi kita dan dia bisa jawab pertanyaan ini. Tapi bukannya ini dia bisa ngambil data kita secara sembarangan ya. Ini emang kita kasih datanya ke dia gitu loh. Nah, itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua yaitu pasif. Ya lu tahu sendiri lah kalau ChatGPT, kalau misalnya lu nggak tanya, dia nggak bakal kerjain tugas lu kan. Dia nggak bakal jawab pertanyaan lu gitu. Lu harus tanya dulu, kasih perintah ke dia, dia baru kasih lu hasil gitu. Nah, di step berikutnya ada yang namanya AI workflow. AI workflow ini tuh ibaratnya kayak karyawan lu, tapi lu kasih dia SOP. Misalnya nih, SOP buat bikin masakan ini tuh pertama lu harus ngambil nasi dulu, habis itu dipanasin dulu, woknya dan sebagainya. Nah, itu kan udah ada SOP-nya tuh. Nah, karyawan itu harus ngikutin SOP itu. Kalau nggak, nanti masakannya nggak bakal enak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, sama juga AI workflow tuh jadi kayak gitu. Kita bakal atur dulu nih alurnya kayak gimana. Misalnya pertama-tama nih, tolongin no, misalnya ambilin jadwal gue dari Google Calendar. Nah, terus habis dia ngambil jadwal kita dari Google Calendar, nah terus kita atur. Habis itu jawab ke kita hasilnya tuh apa. Terus dia bakal keluar nanti hasilnya, jadwal kita minggu ini tuh apa aja. Nah, itu namanya AI workflow. Intinya adalah dia harus kerjain sesuai dengan apa yang kita suruh step by step. Itu dia AI workflow. Nah, kalau misalnya AI agent gimana nih? Nah, AI agent itu yang paling signifikan perubahannya dari yang lain. Jadi AI agent tuh sebenarnya sama aja kayak misalnya AI workflow tadi. Kita misalnya kasih input, misalnya kapan jadwal meeting saya, dan dia bakal nanti kasih outputnya, kasih berupa jadwal kita minggu ini. Nah, tapi yang beda di sini, kita tuh nggak perlu susun workflow-nya tuh yang step by step gitu. Jadi kita tinggal pasang aja AI agent, terus nanti kita tinggal kasih dia tools apa aja yang dia perlu. Nah, nanti kita tinggal tanya nih, misalnya apa jadwal kita minggu ini. Nah, nanti dia bakal jawab. Nah, kira-kira gambar besarnya kayak gitulah. Daripada kebanyakan ngomong kayak gini, mending gue kasih lu lihat langsung gimana caranya AI workflow sama AI agent tuh kerja. Oke, di sini gue udah buatin dua workflow, itu pertama AI workflow sama kedua tuh AI agent workflow. Di sini gue buat biar lu pada lebih paham gitu apa maksud penjelasan gue sebelumnya. Nah, kita bakal pertama bahas AI workflow dulu. Nah, di AI workflow ini itu seperti penjelasan gue sebelumnya, dia itu bekerja sesuai dengan SOP yang kita kasih. Nah, di sini SOP yang gue kasih itu di step pertama itu ada Telegram trigger di mana mengambil chat dari Telegram. Nah, di step keduanya itu ada ngambil data dari Google Calendar. Nah, di step ketiganya itu ada LLM. Dia bakal proses data Google Calendar kita, dan dia bakal proses di LLM. Nah, setelah proses ketiga, di step ketiga dia bakal nerusin hasilnya tuh ke step keempat, yaitu adalah kirim chatnya ke Telegram. Nah, di sini gue ada kasih satu contoh jadwal gue udah bikin. Di sini ada meeting dengan Anto dari jam 8 sampai jam 9.15. Nah, kita coba tanya di Telegram, apa jadwal saya hari ini.
Kita bakal tunggu sebentar, dia bakal kasih jawabannya. Nah, ini jawaban dari AI Overflow-nya. Berikut jadwal pertemuan Anda. Meeting dengan Anto hari Kamis jam 10 Juli 2025 jam 8 sampai 9.15. Nah, ini udah persis ya sesuai dengan yang di Google Calendar. Oke. Nah, itu dia AI Overflow. Jadi itu dia kerja dengan SOP yang kita kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke AI Agent. Jadi apa perbedaan sama AI Overflow? Nah, seperti penjelasan gue sebelumnya, kalau misalnya AI Agent, dia tuh bisa mikir sendiri tanpa kita kasih SOP-nya. Tadi kan lu lihat kalau misalnya di AI Overflow itu get many event di sini kan, di sebelum AI Overflow. Nah, kalau misalnya di sini, ini AI Agent-nya, itu dia tuh tinggal dikasih tool-nya aja. Nah, nanti lo bakal milih tool yang terbaik buat tugas lo. Dan sebagai tambahan lagi nih, kalau misalnya nih, kan lo misalnya kalau misalnya dia Overflow itu di sini kan get many event, jadi ngambil jadwal kita kan. Nah, tapi gimana kalau misalnya lu pengen nambah jadwal lu gitu loh. Misalnya lu pengen tambahin, misalnya nanti jam 10 malam pengen ada meeting lagi sama orang. Nah, itu kan berarti lu tinggal harus buka Google Calendar lagi dong, atau nggak bikin AI Workflow baru. Nah, kalau misalnya agent nggak perlu, lu tinggal tambahin aja toolnya, dan nanti dia bakal tahu nih, oh misalnya kalau misalnya tool yang ini tuh buat create event, kalau misalnya yang ini tuh buat ngambil data jadwalnya gitu, atau misalnya ngapus, atau misalnya update jadwalnya. Oke, gue bakal langsung contohin lagi di Telegram. Kita bakal misalnya buat jadwal dulu ya. Misalnya buatkan jadwal meeting dengan Dodi di jam 10 malam hari ini. Nah, ini dia. Meeting dengan Jordi telah berhasil dijadwalkan hari ini. Kita lihat di Google Calendar coba, dan benar. Di sini udah ada dia tulis meeting dengan Jordi jam 10 sampai 11 malam. Itu kalau misalnya create. Itu gue nggak perlu kasih tahu lagi kan, misalnya di sini suruh create dulu gitu kan. Nah, cara coba kita suruh dia ngambil jadwal kita hari ini ya. Apa jadwal saya hari ini? Oke, di sini jawabannya udah muncul sesuai dengan yang kita duga, yang gue kasih tahu. Itu meeting sama Anto jam 10 sampai jam 9, meeting sama Jordi jam 10 sampai jam 11. Benar. Oke, sekarang kalau misalnya gimana kita pengen delete jadwalnya, kita tinggal kasih tahu aja hapus jadwal meeting saya dengan Jordi. Sekarang kita tunggu lagi jawabannya. Oke, jawabannya udah muncul. Di sini dia bilang jadwal meetingnya udah dihapus. Coba kita cek beneran udah dihapus atau belum, dan beneran udah dihapus sama dia. Nah, itu tuh contoh dari AI Agent. Tapi lu juga perlu tahu kapan misalnya lu butuh AI Overflow atau AI Agent, karena di satu sisi ketika lu butuh sesuatu yang lu udah tahu nih aturannya, misalnya step by step udah jelas, mending lu pakai AI Overflow dari AI Agent. Kenapa? Karena salah satunya tuh biayanya buat bikin AI Overflow tuh lebih murah daripada bikin AI Agent. Nah, itu buat pembahasan lain lah ya. Nah, itulah sekian video dari gua. Kalau misalnya punya pertanyaan atau ide buat konten apa gitu, lu bisa komen aja di bawah, dan jangan lupa follow ya buat video-video gua lainnya.